Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berjudul tentang teknik sampling penelitian kualitatif, di mana yang beranggotakan saya sendiri Farah Nabila, teman saya Cut Putri Nasuha, Nadiatul Hikmah, Nadia Rafika, Dede Anandatari Hasibuan, dan Cut Belen. Saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel apa yang akan digunakan di dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan secara skematis. Macam-macam teknik sampling yaitu yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling, di mana akan dijelaskan oleh teman saya Cut Putri Nasuha. Yang pertama ada probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Contohnya itu kayak misalnya kita memiliki 100 populasi. Jadi setiap anggota populasi itu memiliki satu peluang untuk dipilih. Kedua ada simple random sampling. Menurut Sugiono dinyatakan sampel atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan setara yang ada dalam populasi tersebut. Contoh simple random sampling itu misalnya seseorang melakukan penelitian untuk tujuan tertentu. Peneliti ini memiliki daftar 100 orang populasi di suatu daerah dan ingin memilih beberapa orang untuk dijadikan sampel. Semisal dari 100 itu ingin dipilih 50 orang untuk dijadikan sampel dengan cara pengacakan dengan metode model arisan. Pertama-tama dengan menandai semua daftar populasi dari 1 sampai 100. Setelah itu dilakukan pengacakan dengan aplikasi atau manual, mengeluarkan satu persatu, dan 50 orang yang keluar, maka 50 orang terakhir yang keluar maka akan dijadikan sampel dari dalam penelitian tersebut. Selanjutnya ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini dilakukan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Nadiatul Hikmah. Selanjutnya ada disproportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya itu berstrata tetapi kurang proporsional. Contohnya, misalnya ada pegawai dari PPT tertentu. Nah, mereka mempunyai 3 lulusan dari S3, 4 orang lulusan dari S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMA, dan 700 orang lulusan dari SMP. Nah, maka dari itu 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itulah yang dijadikan sebagai sampel. Mengapa seperti itu? Karena dua kelompok itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMA, dan SMP. Selanjutnya ada area sampling atau sampling menurut daerah. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya itu sangat luas. Contohnya seperti penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Saya akan menjelaskan tentang non-probability sampling. Non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama ada sampling sistematis. Sampling sistematis ini adalah teknik penelitian sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Jadi dari 100 orang itu diberi nomor urut dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100. Kemudian pengambilan sampelnya bisa dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, ataupun bisa dilakukan dengan nomor kelipatan bilangan tertentu. Misalnya kita ambil kelipatan nomor 5. Maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai dengan nomor 100. Kemudian ada sampling kota. Sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Misalnya kita akan melakukan penelitian pada pegawai golongan 2.
dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan golongan 2 sebanyak 20 orang. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Didi Anandutari Hasibuan, yaitu tentang sampling insidental. Menurut Sugiono 2001, sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui ini cocok sebagai sumber data. Selanjutnya, sampling purposive. Menurut Sugiono 2001 menyatakan bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan penentuan tertentu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada sampling jenuh. Menurut Sugiono 2001, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Terakhir, snowball sampling. Menurut Sugiono 2001, snowball adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan teknik purposive dan snowball. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.